Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah bersama. Pernahkah kita membayangkan dalam hitungan menit, rumah, usaha, dan seluruh harapan yang dibangun bertahun-tahun lenyap di lahap api? Inilah kisah pilu yang mengguncang hati. Sebuah peristiwa kebakaran besar yang melanda Tolikara, Papua Pegunungan. Bukan sekadar berita, tapi jeritan kemanusiaan yang mengetuk nurani kita semua. Api yang berkobar bukan hanya membakar bangunan, tetapi juga menguji keimanan, kesabaran, dan rasa persaudaraan di balik kepulan asap hitam. Ada doa-doa yang terucap lirih, ada tangisan yang ditahan, dan ada keteguhan hati yang luar biasa dari saudara-saudara kita di timur Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, sahabat semua jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe channel Berkah Bersama agar konten-konten penuh hikmah dan kepedulian seperti ini terus sampai ke lebih banyak hati. Mari kita mulai pembahasan ini dengan penuh empati dan pelajaran iman. Kebakaran besar ini bermula dari sebuah bangunan milik warga yang berfungsi sebagai rumah sekaligus kios usaha. Api kecil yang awalnya tampak biasa perlahan berubah menjadi kobaran besar yang tak terkendali. Dalam waktu singkat, suasana yang semula normal berubah menjadi kepanikan massal. Angin yang bertiup kencang membuat api menjalar cepat ke bangunan di sekitarnya. Mayoritas bangunan yang berdiri saling berdekatan dan terbuat dari material mudah terbakar menjadi faktor utama meluasnya api. Warga hanya bisa berteriak meminta tolong sambil berusaha menyelamatkan apa yang tersisa. Dalam kondisi seperti itu, kita diingatkan bahwa segala yang kita miliki hanya dengan Allah agar nyawa mereka diselamatkan. Meski harta benda harus dikorbankan, api terus merambat, melahap kios, rumah makan, toko kebutuhan pokok, hingga rumah tinggal warga. Satu persatu bangunan runtuh, meninggalkan puing dan abu yang panas. Sekitar ratusan bangunan hangus, membuat kawasan tersebut berubah menjadi lautan api dan kehancuran. Banyak pedagang kecil kehilangan sumber penghidupan yang selama ini menjadi tumpuan keluarga. Peristiwa ini mengajarkan bahwa musibah bisa datang kapan saja. Maka penting bagi kita untuk selalu menyiapkan hati, memperkuat iman, dan saling membantu saat saudara kita tertimpa cobaan. Melihat api semakin membesar, aparat keamanan bersama warga bahu-membahu memadamkan api. Sebuah alat berat bahkan dikerahkan untuk merobohkan bangunan tertentu demi mencegah api meluas. Tindakan ini bukan tanpa risiko, namun dilakukan demi keselamatan banyak orang. Ini menjadi bukti bahwa dalam bencana, solidaritas dan pengorbanan menjadi nilai tertinggi. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Di tengah musibah ini, nilai tersebut benar-benar hidup dan nyata. Kebakaran ini meninggalkan luka mendalam. Banyak warga kehilangan rumah, tempat usaha, dan seluruh aset kehidupan mereka. Kerugian material diperkirakan sangat besar, namun luka batin jauh lebih terasa. Para pedagang kecil kini harus memulai dari nol. Anak-anak kehilangan rasa aman, dan keluarga harus bertahan dalam kondisi darurat. Namun di balik duka, selalu ada harapan. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Musibah ini menjadi awal kebangkitan baru bagi mereka yang sabar, berdasarkan hasil penelusuran awal aparat. Kebakaran besar ini diduga bermula dari gangguan pada instalasi listrik di salah satu bangunan warga. Percikan api yang muncul akibat korsleting listrik dengan cepat menyambar material bangunan yang mudah terbakar. Dalam kondisi kawasan yang padat dan saling berdempetan, api pun menemukan jalannya sendiri untuk menyebar tanpa ampun. Instalasi listrik yang tidak standar, kabel yang sudah usang, serta penggunaan listrik berlebih seringkali dianggap sepele oleh masyarakat. Padahal, dari hal kecil inilah musibah besar bisa terjadi. Kebakaran ini menjadi pengingat keras bahwa kelalaian sekecil apapun dapat berujung pada kerugian yang sangat besar. Bukan hanya harta, tetapi juga masa depan keluarga. Dalam perspektif keimanan, Islam mengajarkan bahwa manusia wajib berikhtiar menjaga keselamatan sebelum bertawakal. Musibah ini menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati, lebih peduli pada aspek keamanan, dan tidak menunda perbaikan demi menghindari bencana yang bisa dicegah. Salah satu faktor yang memperparah kebakaran ini
adalah keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Wilayah Tolikara yang berada di daerah pegunungan memiliki akses terbatas, sehingga bantuan pemadam profesional tidak bisa datang dengan cepat. Warga dan aparat hanya mengandalkan alat sederhana dan tenaga manusia. Kondisi ini membuat api semakin sulit dikendalikan. Ketika satu bangunan terbakar, tidak ada sekat yang cukup untuk menghentikan laju api. Upaya pemadaman baru efektif setelah dilakukan langkah ekstrem dengan merobohkan beberapa bangunan menggunakan alat berat demi memutus jalur api. Peristiwa ini membuka mata kita semua tentang pentingnya pemerataan fasilitas keselamatan di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah, sekecil dan sejauh apapun, berhak mendapatkan perlindungan yang layak. Ini bukan sekadar soal pembangunan, tetapi soal menyelamatkan nyawa dan masa depan manusia. Di tengah kehancuran yang begitu besar, terdapat satu nikmat luar biasa yang patut disyukuri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh warga berhasil menyelamatkan diri, meski harus meninggalkan rumah dan harta benda. Mereka dalam kobaran api, ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang nyata. Ketika bangunan runtuh dan api melahap segalanya, nyawa tetap diselamatkan. Karena sejatinya, harta dapat dicari kembali, rumah bisa dibangun ulang, tetapi nyawa adalah amanah paling berharga yang tidak tergantikan. Rasa syukur di tengah musibah bukanlah hal yang mudah, namun disitulah letak kekuatan iman. Dari rasa syukur itulah lahir ketabahan. Dari ketabahan, lahir harapan. Dan dari harapan itulah kehidupan akan bangkit kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasca kebakaran. Aparat keamanan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam situasi duka dan kehilangan, emosi sangat mudah tersulut, sehingga hoaks bisa menjadi bahan bakar konflik baru. Isu yang beredar tanpa dasar hanya akan memperkeruh suasana dan menambah penderitaan warga yang sudah kehilangan segalanya. Yang dibutuhkan saat ini bukan saling menyalahkan, melainkan saling menguatkan, bergandengan tangan, dan membangun kembali kehidupan bersama. Islam mengajarkan prinsip tabayun, yaitu memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan informasi. Musibah ini menjadi ujian bukan hanya secara fisik, tetapi juga ujian kedewasaan sosial dan spiritual masyarakat dalam menjaga persatuan. Kebakaran besar di Tolikara mengajarkan kita bahwa dunia ini bersifat sementara. Apa yang hari ini kita miliki bisa hilang esok hari tanpa peringatan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh terlalu bergantung pada materi, melainkan harus memperkuat iman dan amal. Musibah bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan bentuk ujian dan peringatan penuh kasih. Dari peristiwa ini, kita belajar tentang kesabaran, keikhlasan, serta pentingnya kepedulian sosial. Ketika satu saudara terluka, seluruh umat seharusnya ikut merasakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada seluruh korban, mengganti kehilangan mereka dengan rezeki yang lebih baik, serta menjadikan peristiwa ini sebagai jalan untuk kebangkitan, bukan keterpurukan. Dari Abu dan Puing, semoga lahir kehidupan yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih diberkahi. Sahabat berkah bersama, mari kita tutup dengan doa dan empati. Semoga Allah mengganti kehilangan dengan keberkahan, mengubah duka menjadi kekuatan, dan menjadikan musibah ini sebagai jalan kebaikan. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe channel Berkah Bersama, agar semakin banyak doa dan kepedulian yang tersampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.